Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang memiliki kehidupan ini, kami bersyukur untuk segala berkat dan rahmat Tuhan pada pagi hari ini. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini, yang akan kami awali dalam doa dan menggumuli firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja pagi ini dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan berita firman Tuhan pagi ini. Demikian juga kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya berikan tema doa mengatasi semua pergumulan. Doa mengatasi semua pergumulan, yang saya ambil dari kitab surat Yakobus 5 ayat 16b, ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ibu saudara yang kasih Tuhan, sering timbul di benak kita, muncul suatu pertanyaan: sanggupkah kita menghadapi hari depan? Banyak orang berkata tidak sanggup, jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena sehebat, sekuat, sepintar, atau sekaya apapun seorang, dan kekuatan manusia itu tetap sangat terbatas. Tidak bisa tidak, kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari luar diri kita, agar kita kuat berdiri di tengah terpaan badai kehidupan yang kian mengganas ini. Terlebih pada saat ini kita sadari kesulitan hidup terjadi di tengah-tengah maraknya pandemi yang terus saja kita alami di bumi kita ini. Kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan adikodrati, atau kekuatan yang melebihi atau di luar kodrat alam, yaitu supranatural, yang hanya bisa kita peroleh melalui doa atau persekutuan karib dengan Tuhan. Meskipun di luar sana banyak orang-orang yang berusaha, berupaya untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup ini dengan kekuatannya sendiri, dengan mencari jalan pintas dan hal-hal yang lain yang bisa diupayakan dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus mengutamakan doa di dalam mengatasi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak sedikit orang percaya menganggap remeh, sepele dalam kekuatan doa. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang kita baca tadi, kita ulang membaca. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dalam kitab Yakobus 5 ayat 16b, ayat 17 dan 18 tadi dikatakan seperti itu. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Ketika Elia berdoa supaya tidak turun hujan, hujan pun tidak turun di bumi ini selama 3,6 tahun. Dan ketika ia berdoa meminta hujan kepada Tuhan, langit pun menurunkan hujan. Doa adalah senjata api, mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Masalah atau pencobaan, doa mampu menggetarkan hati jua. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak, memberikan pertolongan, dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya dengan kekuatan doa kita mampu mengalahkan segala perkara. Kita dimampukan untuk bisa menembus setiap apa yang saat sekarang menjadi pergumulan kita, seberat apapun. Karena doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita harus dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di situ tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Sebenarnya Tuhan mau mendengarkan setiap keluh kisah kita. Tuhan mau melihat apa yang jadi pergumulan kita. Tetapi sudah dikasih Tuhan, kalau kita masih menyembunyikan setiap dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan menutup telinga. Oleh sebab itu kita harus menyatakan diri kita, dengan jujur mengatakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sehingga Tuhan mendengarkan doa-doa kita, sehingga tangan Tuhan tidak akan menyembunyikan terhadap setiap pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama meningkatkan kehidupan doa kita di dalam pergumulan kita, baik pergumulan secara pribadi, baik pergumulan dalam gerejawi, ataupun pergumulan bangsa dan negara kita ini. Kita terus berdoa, kita memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau membuka telinga untuk seruan doa kita, sehingga Tuhan akan memberikan atau membuka jalan yang baru dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Ada jalan keluar dalam setiap apa yang kita gumuli saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami terus akan dimampukan untuk menghadapi tantangan hidup saat ini. Kami sungguh Tuhan berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami, sehingga kami terus memiliki kehidupan doa dalam setiap kehidupan kami, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam doa-doa kami, dalam pergumulan kami pribadi, atau hubungan intim kami dengan Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari. Dengan demikian juga setiap pergumulan yang kami alami, pergumulan saudara-saudara kami, apapun yang mereka alami, baik sakit penyakit, ataupun apapun yang saat sekarang ini menjadi hambatan di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.